Hai semua, kembali lagi di channel Rekayasa Film. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Bad Genius. Film Bad Genius adalah film dari negara tetangga kita, yaitu Thailand. Film ini menceritakan seorang murid jenius yang memanfaatkan kepintarannya untuk mendapatkan uang. Mau tahu jalan ceritanya? Yuk sama-sama kita simak sampai habis alur ceritanya. Oh iya, jangan lupa di subscribe dan nyalain loncengnya ya. Di like juga dan juga disebarkan videonya ke teman-teman kalian. Yuk sama-sama bantu channel ini agar lebih berkembang dan lebih baik lagi ke depannya. Sebelum dimulai, saya ingin merekomendasikan cemilan yang enak dan pas untuk menemani kalian nonton film nih. Namanya kentang korek. Cemilan ini sangat enak dan pas untuk menemani kalian saat nonton film loh. Ada 4 rasa, yaitu barbecue, balado, jagung bakar, dan super pedas. Harganya sangat murah loh, hanya 10.000 per piece untuk ukuran 50 gram. Dan saat ini lagi ada promo beli 5, dapat potongan harga 20%. Yang mau pesan bisa WA ke nomor ini ya. Film dibuka dengan menunjukkan pemeran utama yang bernama Lin sedang berada di ruangan kepala sekolah tingkat SMA bersama ayahnya. Lin dan ayahnya sedang daftar masuk sekolah tingkat SMA. Di sini ayahnya menunjukkan semua prestasi anaknya yaitu Lin, yang sangat banyak sekali. Lin selalu mendapat nilai A dari kelas 1 sampai dia kelas 9. Ini menunjukkan bahwa pemeran utama kita sangat pandai dalam dunia pendidikan. Lanjut ke ceritanya. Ayahnya sangat ingin Lin bersekolah di tempat tersebut, karena sekolahan itu sangat bagus dan selalu membawa muridnya bisa kuliah di luar negeri. Saat kepala sekolah menanyai Lin, apakah dia mau sekolah di sekolah itu? Lin pun jawab tidak mau. Alasannya karena sekolah di situ akan membuat ayahnya mengeluarkan uang 60 juta per tahun. Tapi kepala sekolah itu membantah bahwa di sekolah itu biaya per semesternya hanya 25 juta yang berarti per tahunnya hanya sekitar 50 juta. Tapi Lin menjelaskan kepada kepala sekolah itu kenapa Lin bilang akan membuat ayahnya membayar 60 juta per tahun. Karena Lin sangat memperhitungkan hal-hal lainnya seperti ongkos naik kereta yang lebih jauh, uang makan dia, dan lain-lain. Di sini Lin benar-benar menunjukkan keahliannya dalam berhitung. Karena Lin menghitung hal-hal di atas di luar kepala tanpa coret-coretan di atas kertas. Lalu ayahnya tetap bersikeras bahwa ia bisa membiayainya. Tapi Lin tidak mau menyusahkan ayahnya. Karena kepala sekolah itu mendengar percakapan mereka berdua, kepala sekolah itu pun menawarkan Lin untuk sekolah di situ dan semua biayanya gratis. Bahkan kepala sekolah itu akan membuatkan program makan gratis untuk Lin. Lalu Lin pun menyetujui untuk bersekolah di tempat itu. Scene berlanjut saat dimana Lin sedang sesi foto untuk kartu pelajarnya. Tapi di tengah sesi foto itu, tiba-tiba datang seorang wanita yang tidak dikenal menghampiri Lin untuk membenarkan rambutnya Lin yang terlihat kurang rapi. Wanita itu bernama Grace. Grace berkata pada Lin bahwa foto ini akan dipakai di kartu pelajar selama 3 tahun. Jadi Grace ingin membuat Lin terlihat cantik dan rapi agar tidak menyesalinya. Setelah Lin selesai foto, selanjutnya giliran Grace yang foto untuk tanda kartu pelajar. Atas kejadian itu, Grace dan Lin pun menjadi teman baik dan bersahabat satu sama lainnya. Lalu adegan dilanjut saat mereka sedang di ruangan perpustakaan. Saat itu Grace sedang curhat kepada Lin bahwa kepala sekolah telah mengeluarkan peraturan baru, di mana jika ingin mendapatkan prioritas di sekolah, nilai IPK minimalnya adalah 3,2. Tapi itu sangat berat bagi Grace. Grace pun mempunyai ide kalau dia menjadi muridnya Lin untuk mengajari Grace agar cepat bisa dan memiliki nilai IPK di atas 3,2. Ujian pun tiba dan Grace terlihat tetap tidak bisa mengerjakan soal-soal itu. Lin menyadari soal ujian saat ini sangat mirip dengan soal ujian yang dipelajari di perpustakaan waktu bersama Grace. Tapi tetap saja, Grace tidak bisa mengingatnya. Lin pun mengerjakan soal itu dengan cepat karena telah mengingatnya. Lalu menuliskan semua jawabannya di atas penghapus untuk diberikan kepada Grace. Cara memberikan penghapus itu penuh dengan drama. Penghapus ditaruh di sepatu Lin, lalu mereka bertukar sepatu. Saat menerima raport masing-masing, Grace sangat senang karena mendapat nilai 3,87, yang artinya dia melampaui batas menjadi murid prioritas di sekolahnya. Tapi tentu saja Lin mendapatkan nilai IPK 4 atau sempurna, seperti biasanya.
Grace karena senang dengan hasil rapotnya itu mengajak Lynn untuk merayakannya bertiga bersama pacarnya Grace, yaitu Pat, di kediaman Pat. Saat mereka sedang bersenang-senang, Pat pun mengajak Lynn untuk berbisnis. Bisnis yang Pat ajak kepada Lynn adalah bisnis mencontek dalam ujian. Pat menjanjikan akan membayar Lynn sebesar 1,2 juta per mata pelajaran. Di total, seluruh mata pelajaran Lynn bisa mendapatkan 96 juta dalam satu semester di bisnis ini. Tentu saja, itu membuat Lynn mungkin akan tergoda. Tapi Lynn sangat takut jika ketahuan dengan guru. Dan malamnya, saat Lynn sedang bermain piano, dia seperti mendapat cara untuk agar tidak ketahuan dengan guru dalam memberikan contekan kepada teman-temannya. Yaitu Lynn mengerjakan teman-temannya membayar Lynn untuk mencontek dengan mengajarkannya kunci A, B, C, D dalam piano. Dengan ini, Lynn bermaksud agar saat nanti sedang ujian, Lynn bisa memberikan contekan terhadap teman-temannya dengan menggerakkan jari Lynn seakan-akan sedang bermain piano. Padahal itu adalah kode untuk jawaban A, B, C, atau D. Ujian pun dimulai dan cara itu pun dipakai. Terlihat sangat mudah dan terdeteksi oleh guru. Semakin banyak orang yang membayar jasa mencontek dengan Lynn, maka semakin banyak pula pundi-pundi uang yang telah Lynn kumpulkan di rekeningnya. Ayah Lynn hanya mengetahui Lynn mendapatkan uang sebanyak itu dari les pianonya, padahal itu hanya kedok saja. Semakin hari semakin bertambah orang-orang yang ingin memakai jasa Lynn. Waktu pun masih terus berlanjut dan ujian kenaikan kelas pun telah usai. Lalu Lynn mendapat gelar murid terbaik, tapi di scene ini kita diberitahukan bahwa ada murid pintar lainnya yang seperti Lynn, yaitu Bang. Lynn dan Bang juga pernah mengikuti kompetisi bareng dan menjuarainya. Beberapa hari setelah kompetisi, Lynn dan Bang diundang kepala sekolah untuk datang ke kantornya. Kepala sekolah mengucapkan selamat atas kemenangan mereka di lomba kemarin, dan juga memberitahu kabar bahwa tahun depan Duta Besar Singapura memberikan beasiswa kuliah di luar negeri murni untuk murid terbaik di sekolah itu. Tapi sayangnya, beasiswa itu hanya untuk satu murid saja. Jadi otomatis mereka berdua, Lynn dan Bang, harus bersaing mendapatkan beasiswa tersebut. Bang adalah murid yang sangat pintar dan juga berbakti kepada orang tuanya. Walau hidup sederhana dengan toko laundry satu-satunya yang keluarganya punya, tapi dari situlah sumber satu-satunya penghasilan keluarga Bang. Kisah pun berlanjut, kita ditunjukkan scene di mana Tong sedang membujuk Bang untuk memberikan contekan kepada dirinya. Karena Tong yang terlalu bodoh walau dia sudah membayar jasa dengan Lynn, tapi Tong tidak bisa menghafal jari-jari kode dari Lynn. Jadi Tong membujuk Bang untuk membantunya dalam memberikan contekan. Tong membujuk dengan memberikan uang kepada Bang, tapi Bang yang memang laki-laki polos dan baik tidak mau memberikannya kepada Tong. Bang pun malah marah dengan sikap Tong yang ingin bermain curang tersebut dan pergi meninggalkan Tong. Esok harinya, ujian pun dimulai. Lynn dan para pemakai jasanya telah siap untuk menerima aba-aba dari Lynn. Tapi sayang, ternyata jenis soal ujian itu ada dua. Ada soal jenis 1 dan jenis 2. Ini membuat Lynn dan para pemakai jasanya kebingungan. Ini berarti tak semua yang memakai jasa Lynn akan mendapatkan soal yang sama dengan Lynn. Di pertengahan ujian, Bang melihat Tong berusaha mencontek dengan Lynn, yang memang kita ketahui Tong memakai jasa Lynn. Tapi Bang yang tidak mengetahui itu berusaha memberitahu kepada Lynn kalau Tong ingin menconteknya. Dan Bang pun memberitahu kejadian itu juga kepada pengawas ujian. Lynn yang mendapat soal jenis 1, membuat teman-temannya yang memakai jasa Lynn mendapat soal jenis 2 pun kebingungan. Karena soal Lynn pasti berbeda jawabannya dengan yang mendapat soal jenis 2. Tapi ada beberapa juga yang memakai jasa Lynn mendapatkan soal yang sama. Akhirnya Lynn pun daripada membuang-buang waktu, dia memberikan jawaban untuk soal jenis 1 kepada teman-temannya yang mendapatkan soal yang sama. Selesai memberikan jawaban kepada soal jenis 1, Lynn pun meminta tukeran soal dengan Tong yang memiliki soal jenis 2 untuk Lynn kerjakan. Jadi di sini Lynn mengerjakan soal dua-duanya. Setelah berhasil mengerjakan soal jenis 2, Lynn bersiap-siap untuk membagikan jawabannya dengan teman-temannya dengan waktu yang tersisa sangat sedikit. Bahkan waktu pun sudah habis dan Lynn masih memberikan kode pianonya kepada teman-temannya. Pengawas ujian pun menghampirinya dan mengambil soal dan lembar jawaban Lynn dan yang lainnya karena memang waktu sudah habis. Tapi berkat kerja keras Lynn ini, soal kedua pun berhasil dibagikan semua jawabannya tepat waktu sebelum pengawas mengambil soal dan lembar jawaban Lynn.
Setelah selesai ujian tersebut, tiba-tiba ada suara panggilan untuk Lin dan Tong ke kantor kepala sekolah. Mereka berdua pun pergi ke ruangan kepala sekolah tersebut. Ternyata ada Beng di ruangan itu. Beng lah yang telah mengadukan kecurangan itu kepada kepala sekolah, bahwa Tong telah mencontek lembar jawaban Lin. Tapi pengawas ujian tadi pun datang dan memberitahu kepala sekolah bahwa ada 2 jenis soal yang berbeda. Jadi percuma saja jika mereka berdua mencontek. Ketika kepala sekolah sudah mempercayai bahwa Lin tidak ada sangkut pautnya dengan Tong mencontek, lalu Lin dan Beng diizinkan pergi dari ruangan itu. Tapi baru saja selangkah keluar pintu kepala sekolah, Lin dipanggil lagi oleh kepala sekolah dan kepala sekolah menanyai kenapa soal jenis 2 yang bukan soalnya Lin, tapi ada coret-coretan di kertas coret-coretannya Lin mengerjai soal jenis 2. Orang tua Lin pun dipanggil ke sekolah. Lin yang sudah mati kutu terpaksa jujur kepada kepala sekolah itu dan memberitahu bahwa memang dia membantu mengerjakan soalnya Tong. Tapi kepala sekolah menanyai alasannya. Lin yang terdiam, tidak mau menjawab. Tiba-tiba Beng masuk ke ruangan kepala sekolah dan memberitahu kalau semua ini demi uang. Karena mendengar hal itu, kepala sekolah pun kecewa dengan Lin dan ingin mengeluarkan Lin dari sekolah itu. Tapi karena ini baru pertama kalinya, Lin pun tidak dikeluarkan dari sekolah itu, tapi beasiswanya diberhentikan. Tidak hanya itu, Lin pun didiskualifikasi dari program beasiswa kuliah di luar negeri yang diadakan kedutaan Singapura. Dan otomatis Beng lah yang akan mendapatkannya. Karena kejadian ini pun orang tua Lin mengetahui bahwa les piano itu juga hanya kedok Lin untuk memberikan jasa contek kepada teman-temannya. Berbulan-bulan pun telah berlalu. Lin dan lainnya pun sudah tingkat kelas 12 SMA. Lin diajak bertemu dengan Grace untuk membicarakan sesuatu. Yang tidak lain adalah Grace meminta bantuan Lin untuk membantunya dalam mengikuti ujian STIC. Ini ujian untuk dapat bisa kuliah di luar negeri juga. Dan Grace meminta bantuan kepada Lin untuk hal ini. Lin belum memutuskan mau membantu atau tidak. Tapi ketika Lin berada di lobi hotel, Lin melihat seorang ayah bule yang sedang video call dengan anaknya yang berada di negara asalnya. Lin baru teringat kalau perbedaan negara itu juga ada perbedaan waktunya. Di negara sana mungkin siang dan di sini mungkin saja malam hari. Setelah teringat akan hal itu, Lin pun seperti mendapatkan ide cemerlang karena terlihat dari raut wajahnya yang sangat gembira. Esok harinya, Lin menemui Pat untuk menjelaskan rencananya itu. Lin menjelaskan kepada Pat dan Grace kalau ujian STIC itu dilakukan di waktu yang sama di seluruh negara. Dan setiap negara ada perbedaan waktu. Maksud dari Lin adalah, Lin ingin melakukan hal ini tapi tidak tanggung-tanggung. Daripada hanya dibayar oleh Grace dan Pat, Lin ingin membuka jasa ini untuk seluruh siswa di negara Thailand yang mau ikut ujian STIC dengan dijamin akan lulus. Caranya yaitu Lin pergi ke negara yang waktunya lebih dahulu mulai daripada Thailand, yaitu Australia. Saat Lin sedang mengerjakan soal semuanya, lalu Lin akan mengirimkan jawabannya ke siswa yang menggunakan jasa Lin ini. Begitu rencananya. Lin ingin mengajak Beng untuk bekerja sama dalam misi ini, karena kalau Lin menghafal jawabannya sendirian, itu akan sulit. Tapi jika dengan Beng, 100 soal yang ada akan dibagi 2 untuk dihafal. Tapi belum tentu Beng mau ikut gabung dalam misi ini. Di scene selanjutnya, kita ditunjukkan kalau Pat berhasil mengumpulkan banyak siswa yang mau memakai jasa Lin. Pat pun mempresentasikan cara-cara dalam menconteknya nanti, yaitu para siswa nanti akan diberikan kunci jawaban yang telah Lin berikan dan dicetak kode barcode yang akan ditempel di pensil. Kode barcode buatan itulah merupakan kunci jawabannya. Garis dari yang paling tebal adalah kode jawaban A dan B, lebih tipis sedikit, dan seterusnya. Lanjut. Beberapa hari setelah seminar, Lin mengunjungi toko Beng untuk mengajaknya kerjasama. Tapi Beng di situ tetap menolak Lin. Lin pun tetap memberikan alamat tempat latihannya jika memang Beng berubah pikiran. Esok harinya ketika Lin, Pat, dan Grace sudah sampai di tempat latihan dan percetakan barcode-nya atau bisa kita bilang sebagai markasnya, tiba-tiba yang ditunggu ternyata datang, yaitu Beng. Ternyata Beng pun berminat gabung karena tergiur dengan imbalannya. Beng ingin dengan uang itu untuk membelikan mesin cuci baru untuk tokonya, agar ibunya tidak capek lagi mencuci manual karena mesin cuci yang sekarang sering rusak-rusakan. Beng dan Lin pun memulai latihannya. Mereka mencoba menghafal setengah-setengah jawaban.
Lin 50 soal dan Beng juga 50 soal. Singkat cerita, mereka pun telah usai latihan dan waktu ujian tinggal hitungan hari. Lin dan Beng pun berangkat berdua menuju Australia untuk mengikuti ujian. Saat mereka berdua telah sampai ke tempat ujian, Lin dan Beng terlebih dahulu ke kamar mandi untuk menyembunyikan HP mereka di dalam WC. Karena dengan HP itulah nanti mereka mengirim jawaban kepada Grace yang berada di Thailand saat waktu istirahat tiba. Setelah itu Lin dan Beng memasuki ruangan ujian dan mulai mengerjakannya. Setelah usai, mereka mengerjakan semua soal. Lin dan Beng mulai menghafal kunci jawaban itu untuk dikirim melalui pesan kepada Grace di Thailand. Sesi pertama usai, waktu istirahat tiba selama 10 menit. Lin dan Beng langsung bergegas ke kamar mandi di mana mereka menyembunyikan HP-nya dan mulai mengirim jawaban kepada Grace. Terlihat scene yang berada di negara Thailand, para pemakai jasa Lin sudah menunggu untuk mendapatkan jawaban ujian yang akan dimulai pagi hari di Thailand. Di sesi pertama ini, Lin dan Beng berhasil mengirim kunci jawabannya dengan mulus dan lancar. Grace dan Pat pun langsung membuat kode barcode itu untuk ditempel di pensil yang akan digunakan oleh memakai jasa contekan ini saat nanti ujian. Sesi 2 dimulai. Lin dan Beng mulai mengerjakannya kembali. Singkat cerita, mereka berdua sudah kembali menghafal kunci jawaban sesi kedua ini, lalu waktu istirahat pun telah dimulai lagi. Lin dan Beng kembali bergegas ke kamar mandi mereka masing-masing. Tapi di sesi kedua kali ini ada masalah, di mana Lin mau memasuki WC yang ada HP-nya, tapi WC itu penuh dan harus mengantri. Sedangkan waktu hanya 10 menit istirahat, dan Beng punya masalah yang lebih serius. Beng didatangi tim pengawas ujian karena ada yang melaporkannya bahwa ada terlalu lama di dalam WC setiap jam istirahat. Pengawas itu mengetuk pintu Beng untuk memintanya keluar. Beng yang sedang panik tetap mengirim jawaban itu kepada Grace. Lalu karena geram tak dijawab, pengawas itu pun mendobrak pintunya dan mendapati Beng yang sedang terlihat panik. Ya, Beng di sini ketahuan telah berbuat curang. Kita lanjut ke scene di mana Lin juga baru memasuki WC-nya. Karena terlalu lama mengantri, waktu istirahat telah selesai. Dan Lin juga didatangi oleh pengawas di kamar mandinya. Lin yang pembawaannya santai dengan tenangnya keluar tanpa ketahuan. HP-nya pun dimasuki ke dalam sepatunya. Saat Lin keluar dari kamar mandi, Lin melihat Beng yang sedang diwawancarai oleh pengawas ujian dan ini membuat Lin tambah panik. Tapi Lin harus tetap mendapatkan kunci jawaban terakhir di sesi ketiga. Lin pun kembali ke ruangan ujian di mana sesi ketiga telah dimulai. Lin langsung mengerjakan soal-soal itu dengan cepat, karena kali ini tidak ada Beng. Lin harus menghafal semua kunci jawabannya, tapi ini sangatlah sulit. Lalu Lin menemukan cara agar dapat menghafal semua kunci jawaban itu. Lin memakai cara lama dia waktu di SMA. Dia menghafal kunci jawaban itu dengan kunci piano seperti dulu. Lin mulai mencoba membayangkan nadanya, bermaksud agar Lin menghafal nadanya. Dan Lin berhasil menghafalnya, tapi Lin tahu situasi semakin gawat. Lin tahu kalau nanti akan ada pengawas ujian yang akan mencarinya. Karena sudah kepepet, Lin pun beralasan sakit dengan muntah yang dibuat-buat olehnya agar diizinkan pulang, walau itu juga membuat Lin didiskualifikasi dari ujian itu. Lin keluar dari gedung tempat di mana ia melaksanakan ujian. Benar saja, terlihat pengawas laki-laki yang mewawancari Beng tadi mengikuti dia keluar dan mencarinya. Lin bergegas lebih cepat untuk pergi dari tempat itu. Di perjalanan, Lin sambil mengingat-ingat jawabannya dan mengirimkannya kepada Grace. Saat tiba di stasiun, Lin melihat pengawas itu terus saja mencarinya dan mengikutinya. Lin terus bergegas pergi sambil menuju ke arah kereta. Tapi sayang, Lin terlambat dan pintu kereta sudah tertutup. Lin yang panik ketinggalan kereta juga ditambah semakin panik karena melihat pengawas itu masih ada dan menuju ke arah Lin. Lin langsung bergegas jalan menuju ke paling depan peron kereta dan sampai tak sadar kalau Lin sudah mentok ke pembatas peron. Singkat cerita, Lin juga berhasil ditangkap oleh pengawas ujian. Tapi kabar baiknya, Lin berhasil memberikan jawaban seluruhnya kepada Grace, yang membuat semua telah beres dan siap. Para klien pun langsung bergegas menaiki ojek yang sudah disiapkan dan berangkat pergi ke tempat ujian. Sudah berminggu-minggu berlalu, Beng yang sudah ketahuan berbuat curang didiskualifikasi dari ujian STIC dan dilarang kuliah di luar negeri menggunakan program STIC. Parahnya lagi, Beng juga dikeluarkan dari sekolahnya karena berita ini telah menyebar. Lin yang merasa bersalah akan semua ini menjauhi teman-temannya yaitu Grace dan Pat. Lin kembali hidup normal dan ingin menggapai impiannya menjadi guru seperti ayahnya.
Tapi walau semua sudah berantakan, Beng yang berhasil mendapatkan uang membelikan mesin cuci terbaru untuk toko laundry ibunya. Sedangkan Lin sepertinya masih menyesali perbuatannya dan terlihat tidak bahagia dengan uang yang ia dapat. Di tengah malam, Lin mendapati pesan dari Beng untuk datang ke tokonya. Karena Lin masih merasa bersalah dengan Beng, Lin pun datang menemuinya. Benar saja, saat ke tokonya banyak mesin cuci baru yang telah dibeli oleh Beng. Tapi betapa kagetnya Lin saat bertemu Beng. Beng malah mengajaknya untuk melakukan hal kemarin lagi di tempat ujian yang berbeda. Lin pun menangis dan memeluk Beng karena merasa bersalah telah membuat Beng menjadi sosok orang yang lebih mementingkan uang. Lin yang tidak mau menerima ajakan Beng itu langsung pergi dari tempat Beng dengan perasaan yang sangat kecewa. Lalu film pun ditutup dengan adegan di mana Lin mengakui semua perbuatan kecurangannya kepada Dewan Pengawas Ujian STIC. Selesai. Gimana? Menarik bukan filmnya? Jika kalian ada saran-saran untuk channel ini, silakan tinggalkan di kolom komentar ya. Jangan lupa juga jaga diri kalian di luar sana dan tetap selalu sehat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.